Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa sekalian yang berbahagia, para pemirsa channel Agus Susanto. Kali ini kita malam, pagi-pagi uduk-uduk, kita akan memberikan inspirasi untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang akan kita bahas untuk pagi hari ini adalah tipe atau gaya kepemimpinan di tahun milenial atau di tahun digital 4.0. Wah, itu revolusi industri 4.0 itu gaya kepemimpinannya bagaimana. Bagaimanapun saat ini kita memasuki dunia baru, dunia kultur baru, kultur di mana kita sangat terkoneksi dengan dunia digital. Semua kegiatan berkaitan dengan dunia digital. Kita sering mengenal 3B dalam berinteraksi antara kita. Baik itu belanja, kita belanja online. Bekerja juga bisa online. Dan belajar juga online. Jadi semua hampir itu bisa dilaksanakan secara online. Oleh karena itu suatu organisasi pasti juga berubah bagaimana gaya kepemimpinannya, kan begitu. Selanjutnya, dengan cerita gaya kepemimpinan ini tentunya kita seru kalau membahas pas waktu pilpres misalnya atau pilkada. Nah, itu selalu dibahas. Wah, aku suka gaya kepemimpinan yang tegas. Saya suka yang sukanya eksekusi. Gitu. Tapi kalau ditarik semua yang baik-baik sebetulnya. Yang baik. Yang baik itu bagaimana? Ini lebih abstrak lagi. Yang baik adalah sebenarnya kita kan memerankan dua peran. Kadang kita itu sebagai pemimpin, kadang sebagai anggota atau bawahan. Kalau tarik garis besarnya ya yang baik itu yang mana? Sebagai pemimpin ya memimpin yang baik, sebagai bawahan yang baik. Tapi kali ini kita sebagai pemimpin itu bagaimana dalam dunia yang sudah berubah itu tadi. Nah, jadi sekarang kita bahas di dalam, ini saya dapat ulaan di dalam bukunya Leadership, pergeseran kepemimpinan dari John C. Maxwell. Jadi ada 11 elemen pergeseran yang dari dulu ada supaya mengikuti pola perubahan dunia, kultur dunia yang baru tersebut. Jadi ada 11 elemen. Jadi yang pertama, elemen pertama itu adalah pergeseran fokus. Jadi kalau dulu itu kan, dulu cerita-cerita zaman dulu, kepemimpinan itu kan cenderung misalnya kata-katanya nggak enak didengar, diktator menggunakan diktat, dikasih diarahkan sekali gitu. Kemudian berkembang lagi meskipun tidak diktator ya, tapi kan masukan sedikit. Nah itu namanya seorang pemimpin itu harus seorang yang Superman, yang semua bisa, semua kuat, semua dia yang menjalaninya kan gitu kira-kira. Tapi di zaman yang berubah ini sekarang tentunya ada perubahan dari seorang Superman menjadi seorang konduktor orkestra. Jadi dirijen kan gitu. Dengan anggota yang banyak itu dia berlaku sebagai seorang dirijen, konduktor. Bukan kondektur ya yang sibuk narik bis itu di bis itu. Nah,
Jadi ini dia perubahan. Jadi konduktor itu orkestra itu ya tinggal oh sana begini kita ngikuti. Oh ya jadi semua di anggota di bawah itu bisa berkembang supaya bisa berkembang. Nah, orkestranya itu tadi. Hanya kalau sana melenceng sedikit ya janganlah ini begini. Jadi lebih ringan dan semua bisa mempunyai partisipasi gitu, partisipasi yang bagus. Yang sana yang masih agak melempem, ayo semangat, ini belum tercapai targetnya kan gitu. Namanya dirijen. Oh yang sana, wah belok-beloknya terlalu berbahaya, jangan kan gitu. Itu konduktor. Dan yang sekarang lebih ekstrim lagi ada perusahaan yang memang seperti jazz band, band yang jazz. Jadi ada mensilahkan anggotanya terlalu bebas, ada seperti perusahaan Google sendiri begitu. Jadi mau berkreasi bagaimana dibebaskan gitu, tidak malah diatur. Jadi seperti pemain jazz itu ada yang bermain saksofonnya dia improvisasinya luar biasa, main sendiri. Nggak memperhatikan kawan-kawannya pula itu ya kan, improvisasi. Tapi dalam tujuan gerbong yang sangat besar itu tercapai apa yang dimaksud oleh perusahaan. Jadi itu yang pertama, elemen yang pertama pergeseran dari tadi Superman menjadi seorang konduktor. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua itu pergeseran dari yang berpikir tujuan ke pikir pertumbuhan. Nah, dari goal to growth. Nah, jadi kalau tujuan itu memang tujuannya baik, tapi jangka panjang. Jangka panjang dan banyak faktor eksternal yang kita tidak bisa menguasainya. Tidak bisa menguasainya. Ya, memang jangka panjang tujuannya sekian. Tetapi dengan tujuannya diganti dengan growth, pertumbuhan, kecil-kecil, tapi ya lebih terkontrol. Lebih terkontrol, maksudnya begini, ya kita yang lebih terkontrol bagi seorang marketing itu, jadi kita nulis di medsos berapa kali, kan gitu, nelpon customer berapa kali itu lebih terkontrol. Jadi itu pertumbuhannya berapa, nah, meskipun nanti hasil akhirnya penjualannya berapa gitu. Jadi itu yang kedua, bahwa pergeseran dari tujuan ke pertumbuhan. Kemudian yang ketiga ya, ini dari perubahan dari parts to price. Jadi kita perubahan dari yang dulu kita menghargai sesuatu itu harus cepat. Ya. Jangan ini loh. Jadi kalau orang udah berkeringat itu ya sesuatu profesionalisme lah gitu. Sesuatu harus cepat diselesaikan. Cepat dibayar, cepat jangan ditunda-tunda. Ini kan kadang kontraknya sudah selesai, ya sudah dikerjakan, belum dibayar. Nah, gitu. Ke depan yang seperti itu harus efisien. Selesai pekerjaan ya dibayar, selesai kan gitu. Supaya untuk periode-periode berikutnya gitu. Nah, perusahaanku sedang ekonominya sedang nggak bagus, bayarnya terlambat ya kan gitu. Ya sekarang bagaimana untuk itu terjadi, kecil-kecil dulu dibayar, dicicil, itu namanya menghargai price-nya itu ada. Dari seolah-olah kalau nggak pergeseran itu nggak ada harganya, kerja keras kok nggak dihargai, nggak dibayar pula kan kira-kira begitu. Itu yang ketiga, pemimpin harus begitu, mengarahkan itu tadi, pergeseran itu tadi. Kemudian yang keempat, jadi itu ada pergeseran, dia mampu membawa dari yang pleasant to challenge. Jadi kalau yang dulu, pemimpin itu akan berusaha menyenangkan sebagian besar konstituennya, anggotanya gitu. Menyenangkan, jadi akomodatif terhadap yang kelompok yang ini supaya senang. Padahal kenyataannya tidak ada yang bisa
tersenangkan semua. Nah, oleh karena itu ke depan tidak hanya menyenangkan komponen-komponen anggotanya, tetapi juga harus men-challenge, memberikan tantangan supaya lebih maju. Artinya dilepas gitu. Targetmu sekian, ya kamu silahkan mencapai target ini. Nah, nanti rewardnya juga ada. Jadi pergeseran daripada kita sibuk untuk menyenangkan, tetapi kita akan challenge ke bagian ini, ke bagian ini, nah, supaya jalannya menjadi lebih cepat lagi, ya kan gitu. Itu yang keempat, nah, pergeseran relationship-nya, hubungannya. Kemudian yang kelima, jadi seorang pemimpin itu harus sekarang bergeser dari maintaining to creating. Ini jangan kita mempertahankan apa yang ada sekarang, maintenance saja. Wah, ini sekarang pertumbuhannya sudah segini, tahun depan anggarannya harus meningkat segini, atau cuma tambah 10%, 5%. Nah, tapi harus creating, ya, membuat usaha-usaha baru, membuat ide-ide baru yang segar. Makanya kata kunci di sini adalah menumbuhkan anggotanya itu supaya kreatif. Kata kuncinya kreatif, menimbulkan, menciptakan daya cipta hal yang baru di perusahaan itu, tentunya memproduksi barang-barang baru, ide-ide baru, inilah. Tidak hanya bertahan maintenance-nya gitu. Cuma menjaga saja, tapi meng-create hal yang baru, mengenerate yang baru. Itu yang kelima. Kemudian kalau yang keenam, nah yang keenam itu seorang pemimpin itu harus menjadi perubahan, bergeser jadi ladder climbing menjadi ladder building. Jadi pemimpin harus membawa anggotanya yang di bawah itu menyediakan tidak hanya sekedar tangga tangga itu kan pelan pakai kaki satu persatu untuk naik ke atas karirnya, apa saja perkembangannya, tapi sudah bergeser menjadi ladder building. Dulu semakin cepat dan semakin lebar, semakin banyak, nah, gitu. Membawa ke atasnya semakin cepat, lebih masif lagi. Ayo semua begini masuk dengan kecepatan yang tinggi. Ada lompatan-lompatan yang bisa pemimpin itu membawa gerbong yang ada di bawahnya. Nah, itu yang keenam. Nah, jangan hanya menyediakan tangga yang melangkah merambatnya pelan, tapi juga harus yang cepat. Dari pergeseran dari ladder climbing to ladder building. Nah, jadi itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, jadi pergeseran dari directing to connecting. Ini dalam hal komunikasi ya. Dalam hal komunikasi itu dari directing to connecting. Kenapa? Kalau yang dulu tipe pemimpin, aku nggak mau tahu, yang penting ini selesai masalah ini. Aku yang penting pokoknya ini bisa gitu. Aku tutup mata, nggak mau tahu, kamu atur sendiri, pekerjaannya selesai. Tetapi ke depan ini pemimpin harus terkoneksi dengan mendengarkan komponen anggota di bawahnya. Ada masalah apa, kita selesaikan, apa yang perlu kita bantu, kita fasilitasi apa, supaya berjalan dengan baik. Itulah ada koneksi antara pemimpin dan yang dipimpin tadi. Jadi komunikasinya itu. Jangan directing, jadi suruh-suruh pokoknya selesai ini, pokoknya selesai kan gitu. Itu yang ketujuh ya. Nah, kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan itu adalah dari tim yang uniformity ke to diversity. Dari yang seragam ke menjadi yang beragam. Dari yang
homogen ke heterogen. Artinya kan kita itu mempunyai talenta masing-masing, warna masing-masing, background masing-masing. Sehingga dalam suatu organisasi, perusahaan itu akan punya potensi yang berbeda-beda. Gayanya, kemungkinan dengan gaya ini cocok, yang itu nggak cocok. Jadi warna semakin berwarna. Karena dengan background yang berbeda, mengatasi masalahnya juga berbeda. Kadang dibutuhkan dari orang yang demikian. Ternyata lebih bagus, lebih cepat. Orang yang ini, tapi kalau seragam semua, itu ya kalau jadi masalah banget gitu. Monoton, nah kan gitu, monoton. Nah ini dengan berbagai ragam, ini akan menjadi gaya itu lebih bagus. Jangan diseragamkan. Nah itu apanya? Yang ke-8 tadi. Jadi itu kemudian kita bahas yang sekarang yang ke-9. Jadi seorang pemimpin itu harus membawa pergeseran dari personal authority to moral authority. Jadi maksudnya gini, personal authority itu kan dia ditakuti karena jabatannya sudah dapat SK, dia menjabat itu. Kamu mau gini-gini, dia ditakuti karena dia menjabat karena personalnya jabatan. Tapi diharapkan ke depan itu karena moralnya. Jadi dia disuruh bapak itu ya karena segen, karena memang tujuannya baik, bisa membawa itu tanpa sebagai jabatan itu pun akan dilaksanakan. Jadi akan memberikan pengaruh gitu lah, influencernya ada gitu terhadap tim yang ada di bawahnya, mengenai disiplin, mengenai komitmen, mengenai konsistensi dan sebagainya. Sehingga itu tadi ya, pemimpin mempunyai morality yang bagus supaya ditiru anggotanya. Bukan karena dia secara formal gitu ditentukan oleh SK misalnya kan gitu. Kemudian yang ke-10 itu seorang pemimpin itu harus memberikan efek pengaruh. Artinya sebagai agen pengubah. Jadi sebagai transformational leader ya kan, seperti agen perubahan. Jadi bisa membawa grup itu, perusahaan itu dari yang menjadi yang kurang baik jadi lebih baik. Ada impact-nya, bisa sebagai agen perubahan tadi. Ya, bisa membawa ya. Jadi yang dulu sebelum dia masuk itu begini menjadi lebih baik. Itulah agen perubahannya. Dulu nggak disiplin, nggak jabat, ternyata bisa. Itu hanya contoh saja. Untuk yang lain harus menjadi agen perubahan itu tadi. Itu pemirsa yang 10 ya. Yang terakhir adalah elemen yang ke-11 menurut itu tadi John Maxwell tadi dalam leadership dari 11 elemen tadi. Yang terakhir, jadi pemimpin itu karena memang panggilan, bukan karena sesuatu yang lain. Jadi itu kalau sudah passion, sudah panggilan, tidak ada beban, dia akan berbuat lebih baik lagi. Jadi sudah merupakan life gitu. Jadi memberikan gairah dia, senang dia memimpin, senang. Itu harapannya ke depan tipe kepemimpinan di era digital, di era milenial 4.0. Mudah-mudahan itu bisa diperhatikan bagi pemimpin-pemimpin. Nah, jadi pemimpin semua kita kadang kita sebagai pemimpin, kadang sebagai bawahan. Itu mudah-mudahan bisa diterapkan 11 elemen kepemimpinan di zaman digital ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.